Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dun sana soro Minang TV sadonya alhamdulillah hari ko 2 baleh Juli tahun 2022 Kamis, Selasa tepatnya kami Soro Minang TV menjumpai Dun Sanak balik di dalam rangka sebuah program pengganti sebenarnya Dun Sanak. Dun Sanak Soro Minang TV biasanya hari Selasa kita berbicara tentang ngobrol pintar, dan di hari Selasa skedulnya adalah membahas tentang syiar Soro Minang gitu. Tapi karena memang Ustadz yang biasa memampu yaitu Ustadz Irwan DLC lagi keluar kota beberapa minggu ke depan, sehingga kita melakukan penggantian dengan sebuah program yang kita sebut dengan podcast SMTV bersama seorang tokoh. Nah, siapa tokoh Nanado di samping Ambo? Tentu mungkin sebagian besar Dun Sanak lah banyak yang tahu, tapi insya Allah subantalai bagi yang belum tahu akan kita perkenalkan beliau, tamu kehormatan kami Soro Minang TV yang lah hadir di studio. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV sadonya, sebelum kita mulai podcast bersama seorang tokoh, di edisi Selasa 2022 tanggal 22 baleh Juli tahun 2022, maka kami all kru Soro Minang TV yang Ambo wakili sebagai host Safril Yubahar tentu tidak pernah bosan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Dun Sanak yang ada di rumah sadonya benar-benar di bawah limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan segala bentuk kelimpahan rahmat dan karunia-Nya Allah tersebut, sehingga Dun Sanak sadonya tetap stay dan setia mengikuti live streaming Soro Minang TV, baik itu di fanpage Facebook, di channel YouTube Soro Minang TV ataupun web sorominangtv.id. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV sadonya indah sabalai Ambo host Safril Yubahar untuk menguliti seorang tokoh yang lah hadir bersama Ambo di sini di studio kita di SM Cafe Kopi Jahe lantai 2. Untuk itu Dun Sanak ikuti terus live streaming Soro Minang TV, Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Keberkahan lah untuk SMTV Pak Ustadz datang ke studio kami. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV sadonya di samping Ambo seorang ulama, seorang ustadz yang alhamdulillah yang Allah cukup terkenal lah di kota Batam, terutama warga Batam asal Sumatera Barat. Beliau adalah Ustadz Junaidi Akbar yang biasa Ambo panggil Uja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara gua anan agak ba'a ya kalau Ustadz ceramah, walaupun enggak nampak mungkonya, tapi kita tahu kok jago kan gitu. Ada khasnya. Ada khasnya gitu. Oke. Dun Sanak Soro Minang TV sadonya, kita mencoba berbincang-bincang dalam podcast bersama tokoh kaliko dengan seorang ustadz yang kita kenalkan tadi, yaitu Ustadz Junaidi Akbar. Ustadz Junaidi Akbar yang salamogo adalah seorang pendakwah asal Sumatera Barat yang ada di kota Batam. Kini kita akan berbincang-bincang sedikit dalam waktu 60 menit ke depan bagaimana, siapa dan segala bentuk kegiatan apa yang dilakukan oleh Uja Salamo di kota Batam sampai detik itu. Awak panggil Uja saya ya? Iya, boleh Pak Haji. Boleh ya? Insyaallah Pak Haji. Pindah lama lu manggil Uja. Nah, Ustaz. Iya. Yang pertama tentu kami all kru Soro Minang TV mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Junaidi atau Uja yang telah bersedia menerima undangan
Soro Minang TV dalam rangka mengisi program kami di hari Selasa malam itu gitu ya. Ya. Ambo mewakili dari seluruh struktur SMTV mengucapkan terima kasih banyak. Barakallah fik untuk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Ustadz, Ya. tentu Dun Sana Soro Minang TV kebanyakan tahu bahwasanya Ustadz Junaidi Akbar itu adalah seorang penceramah kondang lah di Kota Batam ya. Tapi sebelum itu awak yakin dan percaya untuk meraih sampai ke titik itu pasti banyak dan butuh perjuangan juga. Betul nah? Ya. Sebelum kita mengetahui mencoba mencari lika-liku seorang Ustadz Junaidi Akbar selama di Batam ya. Ya. Tentu kami di sana Soro Minang TV di rumah pingin tahu-tahu juga sengenek banyaknya tentang latar belakang Ustadz. Ya mungkin singkat tentang masa kecil seorang Uja ya kan, sampai akhirnya menjadi ya paling tidak sampai hijrah ke Kota Batam. Ya. Nah, silakan Ustadz sampaikan kepada Dun Sana sedikit pertanyaan itu sebelum kita masuk tentang kiprah Ustadz di Kota Batam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Allah yang Maha Rahman tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita. Ya. Terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Ya, alhamdulillah. Hari ini Ambo bisa hadir di studio yang luar biasa. Studio Suaro Minang TV ya. Suaro orang awak. Awak ya. Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Memang informasi itu perlu disampaikan Ya. dan perlu dimanage dengan baik. Karena hari ini memang dunia informasi Pak ya. Nah, bukan hanya di kalangan orang muda, bahkan dari anak-anak sampai orang tua pun Wajib mengenal itu. Ya, mengenal informasi. Ya. Baik, pertama Ambo ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Masya Allah. Masih dalam suasana Hari Tasyrik. Asis tasrik ya benar. Ya, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, terutama ibadah kurban yang sudah kita lakukan, ibadah puasa yang sudah kita tunaikan, Ya. mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tertitip doa juga untuk semua pemirsa Suaro Minang TV di mana saja berada. Ya. Mungkin tidak hanya di Batam, tapi Udah. mungkin sampai ke mancanegara, Mancanegara, alhamdulillah. sampai di kampung dan di mana saja Ya. kita berada. Kamu doakan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, Amin. tetap dalam curahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya tadi ada pertanyaan beliau tentang latar belakang Ambo mungkin. Ya. Sejarah kecilnya seorang Uja gitu. Baik, Ambo namo tadi sudah disebutkan. Ya. Junaidi Akbar, negeri asal negari Ambo atau kampung keteknya Tanjung Alai. Tanjung Alai. Nagari Tanjung Alai, Kecamatan 10 Koto Sengkara, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi Sakompuang gitu. Sakampung ya. nak? Sakompuang ya. Iya, Sakampung. Jadi Ambo tuh kira-kira 6 kilo 7 kilo lah dari Danau Singkara naik Ya, betul. arah ke Sulaiya. Masuk 10 koto di atas atau masih 10 koto di bawah? Nah itulah letaknya di atas tapi masuk 10 koto di bawah. Letaknya di atas tapi termasuk 10 koto di bawah. Ya, ya. So, kini namanya 10 Koto Sengkara. Ya. Ya. Kini kalau ingin kenal di Tanjung Alai, tinggal mengklik di Google, namanya ada tempat wisata yang luar biasa kini situ. Namanya Lereng Green. Lereng Green. Lereng Green. Masya Allah. Jadi kalau diketik Lereng Green, sebutlah Tanjung Alai. Itu kampung Ambo. Itu kampung Ambo. Ambo memang lahir mungkin ya, kalau di kampung susah sebenarnya enggak. Ya. Lahir dari seorang ayah dan ibu petani. Nah, dari dulu Biasa kalau gitu di petani kampung ya. itu ya. Kemudian semasuk ketek di kampung sekolah SD. Kemudian memang awak termasuk agak aneh juga lah. Mulai tamat SD itu lapai sekolah seorang keluar. Oh. Ambo sanawiyah dulu di Sungai Lasi. Oh.
Oh, Sungai Lasi. Kampungnya Pak Kampung Suwardis. Pak Suwardis. Masya Allah. Discovery Minang ya. Discovery Minang, ya. Sekolah situ 3 tahun dan itu ndak bukan menyewa rumah Pak. Tinggal di kantor kuah karena ikut Pak Tua dulu. Apa namanya, kakak dari apa? Udah mulai mandiri tuh. Kalau ada hari libur, kadang-kadang memancing ikan. Ya. Atau ambil kasih. Kalau Sungai Lasi kan ada tetangga iya. Yo, betul. Mbak, itu bisa dijual. Lah mulailah. Ya. Kemudian tamek senawiyah pun tidak diantarkan orang tua sekolah. Mau pindah ke Padang Panjang. Padang Panjang berarti salah di satu. Aliyah. Ya, Aliyah ya. Silakan. Aliyah di Gunung Padang Panjang. Oke. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Ya. Jadi sekolah di Gunung Padang Panjang 3 tahun. Kemudian masih ingat Ambo, waktu masuk kuliah pun kami tidak diantarkan jadi orang tua. Jadi memang termasuk mandiri dari dulu Pak. Tidak juga diantarkan masuk ke IAIN Fakultas Dakwah Ambo. Di Fakultas Dakwah. Ketika itu mau masih tekana orang masuk sebenarnya ke Fakultas Terbiah. Bab itu supaya capek kalau terbiah kan jadi guru. Ya, betul. Nanti jadi guru ya bisa capek kerajo kan? Bisa capek. Tapi Ambo masuk ke dakwah. Tapi waktu itu memang awak bukan dites undangan. Undangan ya. Waktu itu namanya PMDK ya. Oh, zaman itu ya PMDK. Zaman itu namanya ya. PMDK. Jadi mahasiswa undangan. Awak nggak tes. BP Ambo 003. Jadi Berarti tahun 87 tuh. 87 BP 83 wisuda tahun 92. Masya Allah. Salamu kuliah mandiri. Masih ingat Ambo. Salamu kuliah, Ambo tinggal di Masaji. Jadi imam Masaji, jadi guru mengaji. Masya Allah. Jadi biasa ya. Ya paling-paling orang tua kalau pulang kampung ya magi bareh lah sama wano kan, samba kan. Tapi kalau untuk belanja cari surang lah. Masih ingat. 5 tahun jadi tinggal di Masaji. Ya. Salamu di Kota Padang. Selama di Kota Padang. Ya. Luar biasa ya. Jadi memang mandiri. Ambo tinggal di Masjid Darul Mukhlisin Belanti Indah di daerah Khatib Sulaiman. Tidak jauh doh. Tidak jauh doh dari Masjid Sumbar. Yo. Sumbar dari sini. Itu Masjid Raya Sumatera Barat. kemudian tamat kuliah singkatnya Pak. Tamat kuliah banyak hal-hal yang Ambo ikuti. Dan memang semenjak kuliah pun Ambo lah aktif berdakwah. Ambo salah satu mungkin ketika mahasiswa karena ada beberapa ustadz dulu yang senior mendidik gitu. Iya. Di antaranya almarhum Bapak Haji Sultani. Itu beliau seorang ustadz kondangnya dulu di Sumatera Barat. Ambo kalau tidak salah di semester terakhir itu Ambo lah khutbah di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Masya Allah. Ambo lah khutbah di Masjid Mutatohirin. Jadi memang kiprahnya selama mahasiswa lah. Memang hobi Pak. Iya. Hobi. Ambo ingat khutbah Jumat lah di Aliyah saja Ambo lah khutbah Jumat. Di Senawiyah pun lah aktif berdakwah. Jadi memang hobi dari kita untuk berdakwah. Jadi mungkin beda dengan yang lain ya. Iya. Memang hobi sehingga masuknya fakultas dakwah. Orang terbiasa saja Pak awak dakwah. Wah, kalau orang pingin jadi guru ya. Kemudian Ambo memang tidak pernah ikut jadi pegawai. Wah ingin bebas saja. Ambo masih ingat dulu ada program namanya apa namanya untuk pegawai kantor KUA tanpa tes masuk Pak. Itu diminta nilai-nilai yang tertinggi. Iya. Ambo masih ingat nilai Ambo itu nomor 3. Ada di bawah Ambo. Orang kampung Pak Ardi Yulia, Putusani. Iya. Ambo dek sibuk berdakwah KPTP Kebun Teh di Alam Panjang. Alam Panjang. Ya. Sibuk Ambo sampai dosen Ambo ingat Ambo masih berang kamu kan, Ustad. Ayo Pak aku tidak datang. Kok kan awak masuk lagi celaka kawan. Ini Pak Ustad Ardi Yulia. Kalau tidak salah Ambo gini jadi kuah di Gunung Talang Podema. Masya Allah. Soalnya jatah Ambo tuh. Iya. Ini memang nasib tidak jadi pegawai negeri ya. Betul. Jadi memang itulah awak dulu aktif juga di MTQ. Ambo pernah ikut MTQ tingkat provinsi baik cerdas cermat maupun MSQ Musabaqah Sarhil Quran. Masya Allah. Ustaz. Ya. Oke di sana Saudara Minang TV memang yo kadang-kadang boleh minum Pak ya? ikut berlalu. Ambo agak batuk. Betul. Ikut berlalu
Misalnya Suara Minang TV, alhamdulillah ada sajian dari SMKV Tetalu ya. Oh, Tetalu ya? Tetalu ya. Tetalu jahe. Oh, Tetalu jahe. Enak. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi Ya, betul lah. mencari bantu sih lemak enak. Oke, di sana Suara Minang TV memang sebuah pepatah sederhana yang selalu ambo karena beberapa kali gitu mempodcast tokoh-tokoh memang bagi cek orang kok nangka jadi manci itulah nampak ikut dari ketek gitu. Lah boleh ikut dari kita enak. Boleh ikut dari ketek. Nah, jadi memang Iko juga sebagai bentuk di sana Suara Minang TV sadonyo kita mencoba menggali dari masa kecilnya perjuangan seorang Uja dan beberapa tokoh sebelumnya adalah tentu bagian daripada pemberian motivasi kepada dusanak-dusanak kita, anak kemenakan kita yang baru mulai tumbuh, yang bisa mendengar siaran kita. Terutama anak-anak muda kita ya. Terutama untuk anak-anak muda kita. Karena memang dusanak Suara Minang TV kita selalu butuh dengan sebuah perjuangan untuk mencapai suatu titik yang memang itu bagian daripada cita-cita yang kita inginkan. Ujang, sebelum kita mencari dan sana yang akan menyapa Uja, pada saat Uja lah mencapai dengan berbagai macam pengalaman dan termasuk pendidikan sebagai seorang sarjana yang telah kuliah dengan secara mandiri, bakok sampai Uja berpikir dan sampai di Kota Batam. Iya, baik. Ambo memang termasuk panjang lah ceritanya Pak, tapi singkatnya mereka. Kami kuliah, ambo pun ikut SPPD namanya, Sarjana Pelopor Pembangunan Desa. Ya, awak waktu itu banyaklah usaha yang dilakukan, termasuk perikanan dan sebagainya. Iya. Membimbing, pernah juga awak membimbing namanya dulu SPPD itu ada PMDKE segala macam desa tertinggal. Iya. Sehingga pernah dulu membimbing daerah desa tertinggal itu dengan macam-macam kegiatan. Ya. Terakhir yang mau dikontrak oleh Cides. Itu yang luar biasa. Cides? Iya, Cides. Cides itu semacam ilmu manajemen yang luar biasa, membimbing masyarakat yang ingin kerjasama dengan Pemda-Pemda seluruh Indonesia. Aku pernah kerjasama dengan Pemko Kota Solo. Nah, itu banyak dapat ilmu situ Pak. Mau saya ingat dulu ada tokohnya Pak Adi Sasono. Iya. Kemudian Adi Susono berarti Adi Susono yang penggiat UMKM itu UMKM. Yang di pusat pernah Menteri Koperasi Menteri Koperasi ya benar. Ya, itu pernah awak dilatih beberapa waktu dengan beliau. Banyak dapat ilmu lah tentang kemasyarakatan. Kemudian sekitar tahun 95 kalau tidak salah, kami membangun pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Modern Umaton Wasaton, kerjasama dengan ICMI dan BPPT Pusat, yang ketika itu Pak Habibie. Pak B.J. Habibie. Di mana pesantren itu, Ustaz? Di Tanjung Alai. Oke. Iya. Dulu pernah mungkin menangah Pak ya? Iya, betul. Ya, kini Pak, perjuangan itu luar biasa. Kalau mau ceritakan, pokoknya dulu sampai orang berburu babi situ. Iya. Kemudian kita minta jalan ke Pak Bupati Gamawan Fauzi waktu itu. Iya. Diagih jalan, kinilah jadi bagus. Kini walaupun itu memang tidak berlanjut karena swasta itu kan susah kalau di kampung. Betul. Tapi kini Pak jadi SMK 10 Koto Singkara. Dan salah satu jurusannya jurusan pariwisata. Masya Allah. Jadi artinya apa Pak? Perjuangan dulu itu walaupun kini tidak ada oleh yang pondok betul. Tapi lah jadi SMK. Jadi artinya bangunan dan segala macam itu tetap bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Kemudian SMP pun jadi SMP negeri. Nah, pondok yang lama itu dipakailah di alumni santri yang dulu tuh untuk mendirikan pondok tahfiz. Inilah mulai sekitar 2 tahun, alhamdulillah. Jadi artinya tidak terputus lah Pak. Kemudian Ambo masih ingat, karena dulu gaji di kampung tuh kalau tidak salah Ambo 250 sebulan. Sampai terakhir gaji, Ambo lah wakil kepala sekolah waktu itu. Di pesantren itu. Tapi banyak dapat ilmu. Kita dilatih oleh BPPT. Sampai di gedung BPPT Jakarta tuh berkali-kali latihan situ.
Pokoknya luar biasa lah liku-liku kehidupan. Nah, Masya Allah. kemudian setelah punya anak 3 di kampung, ambo hijrah ke Batam. Nah, Masih ingat mu tanggalnya Pak? Ambo hijrah ke Batam, berangkat dari kampung tuh tanggal 2 Agustus 2 Agustus tahun 2021. 2001. 2001. 2001. 2001. Masya Allah. Nah, Berarti lepas 20 tahun gitu anak ya? ambo nanti ulang tahun tanggal 31 Juli. Tanggal 1-nya berangkat, tiba di Batam, anak yang terakhir tanggal lampe ulang tahun mula. Masya Allah. Luar Jadi kemudian setelah hijrah ke Batam, hampir balik ke kampung. Pokoknya susah jadi di rantau, ya enggak? Tunggu dulu, Ustaz. Tunggu dulu, Ustaz. Tunggu dulu, Ustaz. Susah hidup di rantau. Hampir ambo kecil kadi ambo mau balik ke kampungnya, bukan? Nggak tahu di Batam tinggal. Oke, di sana Surah Minang TV sadonya sejarah seorang Uja memang sengkup luar biasa ya. Artinya di sana beliau udah PN Nariko itu memang sebuah perjuangan yang sangat-sangat luar biasa, baik mulai dari keteknya perjuangan sekolah secara mandiri sampai kuliah, bagaimana mencoba berkiprah baik itu dakwah sambil kuliah dan segala macam, itu adalah merupakan suatu modal utama bagi seorang Uja pada saat hijrah ke Kota Batam. Kan betul ya Ustaz? Iya, Ya? betul. Oke. Iya. Di sana Surah Minang TV sadonya tentu kita Uja minta izin sebentar dulu. Siap. Kita cilik-cilik di sana kok ada namanya nyapo-nyapo, Jadi, ya Pak. kan? Iya. Mana tahu kok ada yang ketitip salam ke Uja enak. Iyalah. Mohon izin kita sapo-sapo dan kita cari dulu komentar daripada di sana Surah Minang TV. Wah, luar biasa. Oke, yang pertama Rini Jamba. Assalamualaikum. Sawal untuk menyimak. Oh, salam. Masya Allah, Alhamdulillah. luar biasa ya, alhamdulillah. Pak Lismon, hadir Pak Ustadz Junedi Akbar SMTV, suara orang awak. Masya Allah. Pak Rismon suaminya Bu M ya? Oh iya benar. Iya. Yo lah. IKSB Bengkong. Ya, lah pernah siko tuh di acara Iya. Gema Minang siko Betangga. Iya. Agil Tebeng hadir alumni PKW. PKW. Pesantren apa tuh namanya PKW? Oh, yang di Tanjung Alai tadi tuh. Pesantren Kejuruan Umaton Wasa. Terima kasih banyak Pak Agil. Agil Tebeng lagi Samu awak marantau Pak lagi. Wah. Mungkin ini tuh merantau lagi nih enggak? Ini Satria mau dulu tuh. Iya. Sudah tuh M Jais Batam Center menyimak. Oke. Di handphone Pimbrat ada enggak yang banyak kata ya. Oke, di sana Surah Minang TV nanti kita mencoba mencari Aprozayati. Uni Aprozayati Bengkong hadir. Masya Allah, terima kasih banyak. Taska Indra. Ayo mulai penyimak. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Taska. Ayo mulai ya. Itu penonton setia tuh. Oh iya, mulai. Malah beliau minta Orang rantau banyak. Itu Perwata tuh ada deh yang mulai. mulai ya. Oke. Lanjut. Sudah tuh Aprozayati. Lamuan Jawa dari jam 22. Iya. Sudah tuh Jasrul, subhanallah. Asmula Sentra, salam dari jemaah Masjid Jamal Nur Villa Mas. Villa Masya Mas. Allah. Sungai Paneh. Saya paneh ya. Sudirman Koto. Waalaikumsalam Sudirman Koto, keluarga dari Kumpul hadir. Masya Allah. Surah Minang TV. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, salam tuh Ajo. Ya. Sudirman Koto. Ya. Kawan ambo tuh. Ya. Kawan setia ambo di Facebook tuh. Munir bukan baru hadir. Wah, terima kasih banyak Pak Munir. Abah Hayem, menyimak. Masya Allah, luar biasa. Oke. Mohon maaf ya di sana ya, karena tadi kita terpesona dengan perjuangan seorang Uja, karena kami orang Batam selama khusus orang Batam, warga Batam asal Sumatera Barat, tahunya Uja model koyanya gitu. Enak. Mungkin sebagian kecil kelompok dari yang memang orang Tanjung Alai yang mungkin tahu bagaimana seorang Uja, tapi di luar itu tentu tidak banyak tahu. Sekali lagi di sana Surah Minang TV
kita mengundang Uja untuk podcast Tokoh Kaliko bukan untuk mencoba meng-up seorang Ustadz Junaidi Akbar, tapi justru mencari sisi-sisi perjuangan seorang Uja dalam rangka bagaimana beliau sampai ke titik yang model yang insya Allah nanti bisa diambil hikmah oleh siapapun yang bisa mendengarkan siaran kita. Perlu Uja ketahui, Uja Iko ada menonton Pak Haswin. Pak Aswin ko adalah pengurus Persatuan Minang di Malaysia. Oh, Pak Aswin. Masya Allah di Kuala Lumpur, Jawa. Kuala Lumpur, ya, Insya Allah. Pak Aswin Darwis, terima kasih banyak Pak Aswin. Kok bisa Pak Aswin datang ke Batam, sanang bana hati Pak Aswin. Lanjut, Rizal Apendi Pensi, Bengkong Indah. Swadebi RT 15 hadir. Masya Allah, luar biasa. Sabri Tanjung. Ya. Sabri Tanjung, Masjid Al-Huda, Bandara hadir. Bandara, Sabri luar Tanjung. biasa ya. Ya, Terima kasih banyak. Kajian subuh situ, betul, ya. betul. Basyarudin hadir, teman saya. Salam Pak Ustadz Dr. Andus Junaidi Akbar. Basyarudin. Taman Raya ya. Indra Febrianto, Bukit Tinggi hadir dan menyimak. Alhamdulillah. Mau kasih banyak Don Sana, silakan. Makanya tadi mau kecen Suara Minang TV ku hebat. Di mana saja pendengarnya dah. Penontonnya di mana saja. Ya. Nah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kepada Don Sana yang ingin bertanya tentang Uja, silakan bertanya dan tulis komentar. Terima kasih banyak kepada Don Sana yang telah memberikan komentar-komentar, menyapa dan menyapa Uja dan menyapa SMTV. Oke, Uja. Ya. Oh. Tes dulu. Kau ada tisu. Minum teh dulu ya. Oh, dicoba dulu nak. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kau yang terlalu jahit lah ya. Ya. Jadi pendengar Suara Minang TV yang ingin merasukan teh talu jahit, datanglah ke kafe SM Cafe ya. Suara Minang Cafe. Suara Minang Cafe. Masya Allah. Sekaligus kita promosikan ya nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, yo jahe rasanya Ustaz. Padi rasanya dak. Berarti Ustaz gadang di Padang tuh umur itu. Iyalah. Enak. Ya kan? Ya padi rasanya. Padi rasanya jarang kan. Oke. Terus sana Suara Minang TV memang seperti apa yang kita sampaikan tadi, cukup banyak hal-hal yang bisa kita petik hikmah tentang perjuangan seorang Uja. Tadi terakhir Uja menyampaikan adalah hijrah ke Batam dan hampir frustasi nak balik lihat. Tentu karena memang secara profesional bahasanya adalah kompetensi adalah sebagai seorang pendakwah. Kami pingin tahu jo, Mas Ustaz. Don sana Suara Minang tahu, pingin tahu awal Ustaz berjuang dari dakwah sampai Ustaz tadi frustasi nak kembali keluar dari Batam gue balik enak sampai akhirnya tetap masih stay dan istiqomah di jalan dakwah sampai detik itu. Ya. Jadi memang ketika hijrah ke Batam itu keinginan kita ingin mengembangkan dakwah, mengembangkan diri lah ya, mengembangkan dakwah. Ya. Dulu awal ke Batam menumpang di tempat adik tinggal. Oh, orang Tanjung Alai lah banyak di Batam waktu itu ya. Ada aja di Batam. Ada di Batam. Adik berusia numpang situ. Ya. Kemudian memang kan latar belakang orang Tanjung Alai umumnya mengalih. Iya betul. Dan mengalihnya dalam tanda petik banyak lo mengalih kaki limo. Masya Allah. Tapi kompak. Jadi pengalaman pertama ambo disuruh mengalih anduk. Kain anduk tuh. Iya. Cuma disuruh mengalih dari PT, Pak. Oh, di kawasan PT, industri di kawasan ya? industri PT. Kalau nggak salah mau di Pelita tuh lah. Patamu disuruh mengalih adik. Kok udah kayak saat Nusa ya? Ambo tinggal ngalih bos itu. Apa itu? Awak kan dulu di pondok, sekolah agama, latar belakang pesantren, berdakwah. Tiba-tiba orang yang belanja tuh roknya rok pendek, kalau macam. Ambo datang mencari. Ambo pulang. Mau tinggal kali itu. Untung di kami hendak dianya. Besok ada pulang kampung besok lagi kan. Kalau mencari mereka nyamuk. Tapi besok ngalih mau di pasar.
Awak mano tak pernah mengalih semua hidup itu. Kerajo aja mengaji. Iya, betul. Tinggal mensaji. Dari SD gua. Berdakwah. Iya. Tak pernah mengalih kan pada kakak. Iya. Aku baru benar yang kok. Mengalir di pasar rupanya laku lah 10 sehari sampai 20 sehari. Laku di Balijo. Cak Mo banyak piti di Batam gua macam kan. Mulai lama terasa kan. Terasa lamanya. Biasa menyimpan piti kan 250 bulan. Sebulan. Kini sehari kadang-kadang bisa 500 dapat kan. Lama lo mengalir gua coba. Jadi pulang lah. Jadi pulang. Alhamdulillah. Lah mulai agak lama mengalir, akhirnya mau pindah lah kos sendiri, rumahnya sekamar, situ lalu, Situ dapur. situ dapur, Situ ruang tamu. situ makan, situ ruangan tamu. Iya. Dakek Masjid Babu Salam di Bengkok Indah. Oke. Itulah masih tekan ada, Ambo. Iya. Ketika itu tibalah kawan Ambo dari Singapura. Akhirnya Ambo sampai diajak dibuin paspor dibawa ke Singapura. Sehingga sejak itu Ambo berdakwah sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Dan Ambo mulai menginjakkan dakwah itu sebenarnya di Masjid Babu Salam itu. Bengkok Indah. Bengkok Indah. Mulailah Piaman ya. Iya, Piaman. Berdakwah lambe-lambe. Zaman itu mungkin masih almarhum Ajo Mawi ya. Masih Pak Haji Mawi masih hidup, Iya. Pak Wan Ismail masih Betul. ada. Iya. Ya. Mulailah Ambo berdakwah bimbingan Ibu Ajah Betty sama Pak Nur Samsi. Ya. Orang tua gitu kan. Orang tua gitu. Masih hidup gini. Masih, alhamdulillah. Mulailah pelan-pelan Pak berdakwah. Situ jalan pertama. Situlah sekali. jalan pertama. Alhamdulillah mengalih lancar sampai buka di beberapa tempat, di beberapa pasar, termasuk di top 100. Masya Allah. Sampai kemana-mana lah, alhamdulillah. Jadi nama mengalih itu tetap Iya. berdakwah tetap yo. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi memang perjuangannya luar biasa Pak. Iya. Jadi kalau ingin adik-adik nunggu berhasil, memang tidak usah takut berjuang. Ya. Kalau takut berjuang, tidak usah hidup ya dah. Ya, betul. Jadi awak orang Minang salah satu kebanggaan awak itu. Awak tidak perlu langsung naik tinggi, mudah mungkin capek jatuh, tapi dari bawah berjuang. Mau merasukan mana? Iya. Perjuangan yang serupa itu, ya nak? Alhamdulillah. Luar biasa rencana Sulawesi TV. Iya. Kalau sosok Uja yang kita ketahui kini apalagi dalam waktu 1 minggu 2 minggu yang lalu beliau dinobatkan menjadi ketua umum Perwata ya, DPP Perwata, artinya seluruh perantau Tanjung Alai seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia jika ada, ya kan? Indonesia aja berubah. Indonesia ada, beliau menjadi ketua umumnya kini ya. Rupanya ada sesuatu yang memang perjuangan yang banyak orang tidak tahu tentang seorang Uja. Pada saat Uja menjalankan 2 profesi ganda, sebuah profesi yang mungkin kalau tidak bertolak belakang, paling tidak sesuatu yang sedikit berbeda lah. Nancie manggaleh, manggaleh kok bahasa kasarnya secara prinsip kita banyak menemui hal-hal yang kadang-kadang dalam tanda petik bertolak belakang sebagai seorang ustadz. Terus di sisi lain, mungkin malam malam Uja mulai berdakwah. Mungkin dari masjid ke masjid, ataupun mungkin tadi ada kawan yang telah membawa ke Singapura. Uja menjalani 2 sisi yang dalam tanda petik sedikit agak berbeda, sampai akhirnya apakah memang seterusnya Uja tetap bertahan dengan Manggaleh? Sehingga sampai gini mungkin Uja masih punya hal yang cikal bakal galeh tadi itu sampai gini gitu. Iya. Jadi alhamdulillah yang penting kita jalani dengan penuh optimis yang luar biasa. Ya sebenarnya kan mengalih bahasa awak Minang atau berdagang bahasanya Indonesia itu kan sebenarnya kan usahanya Rasulullah. Iya, benar. Rasulullah itu adalah pedagang. Betul. Bahkan beliau pedagang yang sukses. Betul. Jadi Ambo punya prinsip tidak perlu gengsi, walaupun terakhir sebenarnya Pak, mau jujur aja. Terakhir Ambo pernah menggaleh Babelo Joto. Itu Ambo termasuk sponsor dan pendiri beberapa pasar kaget yang ada di Batam. Mungkin Pak Safril kenal lah pasar kaget yang terkenal sih kok.
di dekat SMP 25 kok. Oke, ya. Ah, itu awak pendirinya tuh, Pak. Di Tiban gua, Pak. Perintisnya awak, perintis pertamanya. Ya Allah. Saguba yang ada di situ, awak perintis pertamanya. Iya, iya. Tapi ambo enggak pernah gengsi, kenapa? Karena kan berdagang itu juga cara Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menyampaikan cara pitih paling banyak itu adanya di dagang. Di dagang. Sumber uang paling banyak itu situ kan gitu. Melalui berdagang. Berdagang ya kan? Makanya awak prinsip itu perlu juga pakai. Enggak perlu gengsi. Ya. Kemudian memang dengan berjalannya waktu mungkin hari ini yang ambo pribadi agak kurangi, tapi keluarga tetap, adik-adik tetap bertahan, ya. Walaupun sekarang mungkin karena pedagang secara dulu tuh kan mungkin modelnya lain ini, Pak. Iya. Ini kan lah online. Lah online. Nah, jadi kita harus ikut juga. Betul. Iya. Adik-adik tetap. Tetap ya. Jadi mungkin tapi ambo memang agak mengurangi porsi untuk berdagang. Cuman keluarga, adik-adik tetap ya. Tetap seluruhnya. Karena sudah mulai melanjutkan perjuangan kita lah. Iya, artinya porsi berdagang pelan tapi pasti sudah mulai dikurangin, lebih fokus kepada dakwah. Iya. Oke. Kini kita fokus dulu ke dakwah lagi. Enak. Awak yakin dan percaya apa yang kita dapetin di hari kok adalah merupakan sesuatu perjuangan yang tak pernah habis, ya kan? Iya lama saat. Zero rasanya. Ya. Padir rasanya. Padir. Jahit rasanya. Uja, sebagai seorang pendakwah, sampai Uja kan berbagai macam organisasi dakwah yang ada di Kota Batam, sebenarnya Uja sudah mulai masuk ke dunia itu gitu. Artinya Uja secara pribadi mencoba mengembangkan diri dengan bergaul dengan komunitas-komunitas dalam organisasi-organisasi dakwah itu sendiri. Sampai sebelum itu, tentu awak yakin sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pedagang, Modeambo sebagai seorang guru, yang lain sebagai seorang yang dengan berbagai macam profesi, itu banyak juga liku-likunya, kan begitu ya? Nah? Iya. Pada saat Ujalah mulai fokus kepada dakwah, kira-kira hal-hal yang membuat Uja semakin semangat untuk berjuang atau membuat Uja melemah di satu titik tertentu, ada enggak di dalam perjuangan Uja menjadi seorang pendakwah itu? Ini di Kota Batam ya? Iya. Tidak di kampung udah? Iyalah, ya. Oke. Ya tentu memang setiap sesuatu perjuangan ada lika-likunya, Pak. Iya, betul. Pasti ada tantangan. Iya, betul. Ya. Namun intinya mau berkesimpulan bahwa di Batam ini adalah lahan dakwah yang paling luar biasa menurut Ambo. Iya, betul. Jadi Ambo sebenarnya sebelum ke Batam itu pernah ke Bandung, pernah ke beberapa daerah lain lah. Jambi, Bengkulu. Setelah sebelum ke Batam itu, Pak, seluruh kota-kota Indonesia mau jalani dulu. Kamu mau kira-kira yang tapi hijrah? Itu masih manggaleh atau mencoba-coba dakwah waktu itu di daerah lain? Itu waktu itu sebelum hijrah ke Batam lah. Sebelum hijrah ke Batam. Jadi ya, Pak, punya kesimpulan Batam ini adalah suatu daerah yang memang ladang dakwahnya bagus, luar biasa. Terutama kan banyak majelis taklim. Yo, betul, Ibu, ya. Baik yang majelis taklim umum maupun majelis taklim orang awak banyak juga. Iya, betul. Pengajian orang awak, bundur kandung dan sebagainya. Ya. Kalau kita rasakan perjuangan, sebenarnya banyak eloknya, banyak nikmatnya daripada mungkin banyak sukanya daripada dukanya. Banyak sukanya daripada dukanya. Iya, betul. Namun ya dukanya banyak juga, Pak. Iya, ada juga. Tantangan banyak. Ya. Namun dengan perjalanan, dan kita tidak boleh, Ambo rasa salah satu hal yang harus awak miliki sebagai juru dakwah, pertama kita harus tidak boleh tinggi hati, tidak boleh. Itu pasti ya. Ya. Kemudian awak harus mengerti jojo apa kemauan jamaah kita. Iya. Banyak orang juru dakwah itu tidak berhasil. Kenapa? Karena memang mungkin dalam menyampaikan dakwah tadi pesan-pesannya sulit untuk dipahami. Kita mencarilah pesan-pesan yang mudah dipahami, yang sesuai dengan jemaah kita, dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Namun kesulitan banyak, Pak. Banyak ya. Banyak, pasti banyak.
Ya. Tetap ada Tetap ada rintangan-rintangan Ya, ada. dalam bentuk profesi apapun. Ya. Oke, Ujang, sebelum kita lanjut, jujur di kepala aku banyak yang akan kau tanya ke Ujang. Waraso masih ada waktu Pak Pimret ya? Masih banyak waktu, sekitar 30-45 menit masih ada waktu ya. Iyalah. Wah yakin dengan 2-3 pertanyaan ke depan itu masih ada hal-hal yang ingin kita tanya. Karena berdasarkan amatan-amatan Ambo sebagai anggota dari redaksi Suara Minang TV ataupun sebagai masyarakat biasa, tentu ada yang mengamati yang namanya Ustadz Junaidi Akbar. Jadi ada beberapa hal, tapi sebelum ke situ kita coba dulu membaca balik. Iyalah. Ada di sana nalah menonton dari tadi yang harus kita sapa. Oke, Rizal Apendi Pensia tadi ya, Bengkong Indah Swadebi hadir. Terima kasih Pak Rizal. Buat Basyarudin tadi udah ya, hadir. Taman Raya udah ya. Udah. Indra Febrianto Bukit Tinggi hadir menyimak. Terima kasih banyak. Zulfadli Bengkong Indah hadir. Terima kasih banyak. Pak Zul, Desmanis menonton yang tak kemari, udah akhirnya bingung bahwa anak dua budes mengamanan buat Budes ya. Uja mananya budes dari tadi. Afrozayati Batu Bana kecek Pak Hos. Orang banyak nan tidak tahu biografi seorang Uja. Kebanyakan orang tahu beliau adalah seorang saudagar atau manggalek kain gitu. Woi, uponya ya gue banyak lah tahu tentang Uja. Orang Bengkong. Iya, orang Bengkong. Kalau tidak salah beliau banyak tinggal dengan lingkungan orang Tanjung ya. Iya. Oke. Iya, terima kasih banyak. Ijul Hami, salam dari orang Tanjung Alai Pak Ustadz Uja. Menantu ya, Masya Allah. Waalaikumsalam kata beliau. Oke, Sudirman Koto, labihan ambo minum teh talu hanya Pak Ustadz. Teh talu aja. Ya, teh talu. Pak Sudirman, datanglah ke SM Cafe di Tiban Koperasi Pak Sudirman. Insya Allah kita terlalu welcome menerima seluruh donsana yang ingin ke SM Cafe. Sedikit kita sampaikan Pak Ustadz, visi kita di SM Cafe itu adalah bukan hanya sekedar teragak tetapi satu pulang, enggak seperti itu. Kita pingin siapa yang datang ke Siko membawa sesuatu yang baru dan pencerahan yang baru yang kita mencoba setiap hari berkreasi gitu. Jadi teragak ngopi ke Pak Ustadz, datang kemari kan, satu pulang, enggak. Kita harus ada sesuatu yang baru kita bawa di Siko. Lewat program-program SMTV yang ada di SM Cafe itu sendiri. Ya, Iko. Oke. Malin Basa, terima kasih. Lanjut Andi Zamutra. Assalamualaikum. Salam kenal Uja Ambo Azed. Oi, Pak Andi. Bang, kau nak ke studio, datanglah. Waalaikumsalam, kata Uja. Salam kenal. Nah, kemarilah Pak Z, kalau nak basuh mana jo Uja, insya Allah jam-jam 9:30 gitu lah keluar dari studio, kau kan gitu. Tunggu di bawah, pesan kita lu. Hidayat Tunan, tunggu. Yan Fauzi, Tanjung Pinang hadir. Terima kasih Pak Yan Fauzi. Lanjut Hidayat Tunas yang menonton. Kau langsung nasi kok Hidayat Tunas ya. Ya kan? Sampai Uja sekolah. Salam dari Uja Kas Dosana Ambo. Oke, lanjut Mundirman ini JK. Kasih Buya kopi Jaya tuh Pak. Oh iyo ini. Alah. Lo ndak namuh lo kopi teh talu ini. Oke, kita lanjut. Gozi Fiduka. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perwata Bangko hadir Pak Ustadz. Oh Bangko. Masya Allah. Pak Bimret. Rupanya memang keberkahan untuk kita. OSM TV mengundang seorang ustadz untuk ceramah. Tadi kebetulan bosir dari beberapa grup. Ya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan Ustadz Adir Kasiko ya nak, tambah jo pendukung daripada OSM TV ya kan. Alhamdulillah. Iskandar Caniago menyimak taruh program SMTV. Terima kasih Dun Sanak Sadonyo. Oke, luar biasa. Ustadz, semakin Kasiko tentu semakin menarik kita berbicara seorang Uja. Saat Uja sudah mulai berkiprah di dalam mengembangkan diri sebenarnya kalau kita masuk ke organisasi-organisasi dakwah dan termasuk organisasi-organisasi saat di posisi apa
waktu itulah umpamanya suatu waktu Ustadz mulai bergabung, mulai tergabung dalam sebuah komunitas pendakwah dan segala macam. Nah sampai kini kalau boleh Ambo dan Nusana Suara Minang TV ingin tahu organisasi-organisasi pendakwah dan posisi Ustadz di dalam organisasi-organisasi itu mungkin bisa disampaikan Nusana gitu Ustadz. Ya. Baik, alhamdulillah. Bukan untuk bukan untuk membanggakan tidak. Bukan jo Suara Minang TV mengkepreng kamu enggak ya? Enggak. Tapi ingin menyampaikan mungkin mudah-mudahan jadi pelajaran lah bagi adik-adik Ambo terutama muda-muda ya, betul. Ya. Memang satu hal yang penting dicatat, Ambo dari dulu memang hobi dan suku berorganisasi. Nah, Ambo masih ingat ketika di SD-nya pun Ambo adalah ketua kelas. Kemudian di Senawiyah Ambo ketua OSIS. oh, luar biasa. Di Aliyah Ambo ketua OSIS. Kemudian di Senat Ambo pernah jadi ketua duo Senat mahasiswa. Berarti memang seorang aktivis ya? Iya, memang suku berorganisasi. Iya. Termasuk di Batam, ketika sampai di Batam kita masuk organisasi dakwah yang ya sampai kini organisasi terbesar dakwah di Batam itu kan PMB, Pak. Betul, Persatuan Mubalik Batam. Mubalik Batam. Ya. Ambo masih ingat pernah Ambo jadi 2 periode. Jadi pengurus PMB Kecamatan Bengkong. Bengkong. Tapi Ambo sekretaris. Ya. Sekretaris 2 periode. 2 periode. Iya. Kemudian di tingkat kota pun kita beberapa jadi pengurus. Ya. PMB ya. Kalau kini jadi pengurus bidang di PMB Kota Batam. Kemudian masuk juga di kepengurusan Majelis Ulama. Oh, induk daripada organisasi. Majelis Ulama Kecamatan Bengkong. Ambo sebagai sekretaris. Sekretaris di MUI Kecamatan Bengkong. MUI Kecamatan Bengkong. Kemudian ya mungkin banyaklah organisasi sosial yang kita masuki sesuai dengan hobi awak dari dulu. Betul. Suku bermasyarakat, suku berorganisasi. Dan alhamdulillah terakhir untuk di Batam, Ambo pun dipercaya sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Masya Allah. Ya. DII ya. DII. Dewan Dakwah ya. DDI. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kota Batam. Ya. Kemudian terakhir Patanggo. Setelah pulang kampung ada Mubes, Musyawarah Besar Perwata yang ke-12 mananya Pak. Jadi pulang bersamanya yang ke-12 ya. Berdirinya tahun 70 lebih kurang. Persatuan Warga Tanjung Alai. Persatuan Warga Tanjung Alai, kependekannya Perwata. Itu Patang tuh yang ikut pulang bersama. Sebenarnya cabang seluruh Indonesia itu ada lebih kurang 27 cabang. Tapi karena pengaruh ekonomi Patanggo pulang sekitar 7 balai cabang. Berarti kan sudah lebih dari separuh. Iya, lebih dari separuh. Ya. Kemudian diadukan Mubes. Dalam Mubes pun kita terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Wah, Perwata. Memang sebelumnya di Bengkulu 2 periode. Ya. Sebelumnya di Jakarta 2 periode. Sebelumnya lagi di Bandung 2 periode juga. Sebelumnya di Jakarta aja 2 periode. Saatnya kini dari Batam. Saat kini di Batam. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Ketua Umum Ambo. Ya. Kemudian Sekretaris Umum Ali Yunafi ST. Iya. Anak-anak muda lah. Iya. Jadi ada 9 orang pengurus, anak muda seluruhnya. Masya Allah. Ambo yang paling tua. Bukannya mudo ya udah. Ambo sebenarnya kalau semangat masih 25. Tapi umur lah 55. 55 ya. 55. Iya. Tapi semangat. Tapi ketua-ketua pengurus adanya muda-muda. Ujah. Ya. Sebagai orang yang salah mogo aktif dalam sebuah organisasi, seperti Uja sampaikan, mungkinnya jarangnya orang yang mulai dari SD-nya lah di tinggian sarantiang dan lah di duluan selangkah oleh kawan satu angkatan. SMP, ya kan? SMA, kalau bahasa umumnya kan seperti itu kan. Ini kan sekolah agama tadi level ketua OSIS level wakil sampai di senat mahasiswa pun juga memegang posisi-posisi yang bagus pada saat menjadi seorang mahasiswa, termasuk Ariko.
kira-kira apa yang bisa Uja sampaikan kepada dosana kita? Apa sih yang bisa kita ambil dari berbagai macam organisasi, keaktifan di organisasi itu untuk pribadi dan untuk masyarakat yang bisa kita berikan kepada masyarakat ataupun pengembangan diri kita pribadi gitu. Kira-kira apa sebenarnya sisi Uja yang mana yang sehingga yang bisa disupport oleh pengalaman-pengalaman organisasi itu gitu. Ya, baik. Yang pasti di dalam Al-Quran kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini memang dilahirkan oleh Allah sebagai manusia terbaik, umat terbaik. Salah satu tugas kita mengajak orang kepada kebaikan dan juga mencegah dari orang kemungkaran. Kemudian kita juga tahu kecil Nabi khairun nas. Sebaik-baik manusia itu bukan karena kayu, bukan karena bepangke, bukan karena hebat, tapi khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita berusaha lah di mana saja kita berada, asa awak sehat, asa awak ada kesempatan, ada waktu, jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu aja Pak. Mungkin serupa itu sederhananya. Jadi intinya tidak cukup hanya dengan jalan dakwah saja untuk kita berbuat dan bermanfaat dengan orang lain. Dengan aktif dengan berbagai organisasi itu juga menjadi satu jalan untuk itu. Iya, jalan untuk itu. Sebenarnya seluruh kan jalan dakwah. Seluruh jalan dakwah, ya betul. Dan jalan untuk menempatkan diri kita, menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Iya. Termasuk maaf pengalaman Pak ya nak. Kan ambo kan caleg nak jadi ya Pak. Tapi walaupun caleg nak jadi, ambo kan memberikan pertolongan aja untuk NDT. Untuk yang nah, Bapak itu. Iya betul. Dengan adanya bantuan suara dari ambo, duduk kawan. Iya. Jadi lah. Ambo nak sadih nang betul. Karena mungkin beda aja orang lain. Iya. Orang lain ketika jadi caleg, enggak kosong rekeningnya. Ambo ketika jadi caleg, penuh rekening. Nah, itu beda tuh. Makanya mau tidak sedih. Ambo anggap itu perjuangan. Iya betul. Iko perlu. Ustaz lah mulai tadi ya, masa nenek bercerita tentang itu. Iya. Di tahun 2019 kalau tidak salah ya. 2019 kita memang mendengar bagaimana Ustadz mulai merambah ke dalam dunia politik. Yang pertama, sebelum kita masuk seperti apapun hasil yang Ustadz sampaikan tadi, apa yang membuat motivasi Pak Ustadz, seorang Uja yang sebagai seorang pendakwah aktif di organisasi sosial maupun organisasi dakwah itu sendiri, sehingga punya niat pula untuk berbuat lebih besar mungkin untuk masuk ke dalam dunia politik? Ya, yang pasti tentu manusiaku kan seluruh awak sama Pak. Ingin mencoba yang baru itu ya. Apa saja yang baru lagi mencoba. Iya. Awak kan politik kan tidak biasa kan. Iya. Tapi dicoba lah. Dicoba. Soal berhasil tidak berhasil itu kan nanti. Ya alhamdulillah. Jadi ambo memang mungkin serupa aja mengalir aja loh Pak. Iya. Serupa aja mengalir saja kita jalani kehidupan kok. Ya jadikanlah seluruhnya pengalaman. Ya. Nah, cuman mungkin dari pengalaman ambo tadi ya, terutama kita orang Minang, memang tidak cukup gitu, harus hati aja Pak, harus bawah pun harus kita perhatikan. Jadi masyarakat bawah harus kita perhatikan ya. Mungkin banyak orang awakku yang hebat kate menengah kate itu hebat, tapi ke bawahnya agak sulit ya. Nah, jadi merasa kalau bisa dipadukan kedua-duanya, apalagi pergaulan kate ranca, pergaulan ke bawah ranca. Nah, lebih pitih loh nak. Itu jadi insya Allah ya. Iya, insya Allah. Jadi insya Allah terjadi lah. Nah, pengalaman itu Ustaz. Mumpung tidak masalah kita bercerita politik segini. Nah, kita kan kok tidak mulai 2020 akan dibola Pak. Masih ada tidak keinginan Ustaz dengan melihat pengalaman Patanggo? Baik itu dari sisi perjuangan, walaupun belum berhasil dalam tanda petik, masih ada enggak keinginan Ustadz untuk
mencoba dan mengulang balik perjuangan itu untuk mencapai titik legislatif itu sendiri gitu. Jadi aku pertanyaan yang agak sulit mau menjawabnya enggak? Menjebak pertanyaan. Nggak biar dicatat oleh Pemret. Beko Pemret sama mentargetkan Ustadz cek kan Pemret. Jadi mungkin sederhananya begitu Ya. Pak Haji. Ambo mungkin lebih fokus lah di dunia dakwah. Lebih fokus di dunia dakwah. Yang penting kan pengalaman lah coba ya. Sehingga kalau ditanya orang nanti ya kalau malaikat kan mungkin nanya orang. Iya. Dia pernah jadi caleg Ustaz kan? Tapi mungkin kalau orang lain mungkin menanya. Ah, pernah jadi caleg. Walaupun caleg tidak jadi ya. Ya. Dan memang idikku serupa itu. Ya. Kalau jadi caleg itu mungkin tidak jadi. Tapi yang pasti jadi itu mati ya. Ya, jadi pasti itu, ya. Pasti jadi itu. Tidak. Mesti itu pasti ya. Jadi kamu mungkin secara sederhananya menjawab mungkin ingin lebih fokus di bidang dakwah. Ya. Paling tidak sampai detik itu. Iya. Tapi Namun perjuangan kawan-kawan, Ya. ada kawan-kawan yang ingin berjuang Ya. di politik, insya Allah mau support, mau ikut bantu lah. Ya. Siapa saja orangnya, asal itu memang. Kalau umpamanya Ya. kok, Pak Ustadz kan tadi kok aktif di organisasi dakwah kok. Ya. Terutama mungkin daerah sampai tinggal Pak Ustadz dan Ya. seterusnya. Anda amuh kau aja awak kok harus ada agak seorang dari awak gondaknya kok. Iya. Di pasonya uja, pokoknya uja harus nyalek kali kok. Kami siap mendukung uja dan sebab bla bla semacam. Bang uja. Iku bakal payah lo menjawab mana? Bah jawab mulai itu ya. Iya kan gitu istilahnya. Makanya wak mengecen tadi Ya. paling tidak sampai detik iko. Ya. Untuk berikutnya kan Allah yang punya kuasa. Wallahu alam ya. Wallahu a'lam. Jadi ya. Tuhan gua kan maha membolak-balik hati Ya, gitu. ya muqallib. Itu aja ya betul. Kok jangan uja mengecek ndak ambo bisa fokus sama. Tiba-tiba terang ada 2020 uja mencalek gua. Ya. Kan sementara jejak digital ada enak. Nah, wah yakin dan percaya orang pasti akan memantau SDM seorang uja gitu. Pasti wah yakin dan percaya juga berbagai partai politik pasti menjadi salah satu target mereka. Di dapil itu pasti sudah di listing. Salah satu listing adalah mungkin uja gitu. Mana tahu suatu waktu. Karena kan memang kita mengetahui bahwasanya kalau pingin ikut berbuat lebih, tentu yo masuk mana ke dalam tunanya. Betul. Ya nah, mudah-mudahan lah. Ya. Mana tahu kalau memang ada amanah untuk itu. Ya. Yang penting insya Allah kita tidak akan berhenti berjuang. Kesimpulannya. Oke. Ya dah. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya semakin menarik suasananya cerita-cerita santai kita dengan seorang Ustadz Junaidi Akbar. Mohon izin Ustadz, Ya. kita coba mencalik-calik balik komentar daripada dunsana kita sadonya. Pak Hidayat tadi udah Mudirman ini JK kasih Buya kopi jahe Pak mau kasih iyo alhamdulillah teh talu jahe lalu minta Gozi Fiduka Assalamualaikum Pak Ustadz Perwata Bangko hadir. Oh, Bangko, ya. Masya Allah Ya. Iko bertambah subscribe pada Pak Agung. Kita lanjut kerja Sas Katri Bustamam, Assalamualaikum Pak Ustadz. Cianjur hadir. Oh, Cianjur. Masya Allah luar biasa. Sudah disepakati enggak? Bukan namanya Sas Katri Bustamam. Oh iya. Nah, Cianjur hadir. Tapi yang jaleh Pak Ustadz, nama nonton Dimas saja, Ya. ini pasti lawak. Sudah ya. Oke, Non Elita, Assalamualaikum Pak Ustadz Junaidi dan Pak Safril Tanjung Sengkuang dan Masjid Habib. Oh iya. Masjid apa? Sengkuang. Al Ansor. Al Ansor. Iya. Oke. Dari Sengkuang itu. Ya. Pak Mudirman bertanya, awak bertanya cek Buya, mana yang Bana Rayo Haji Kembaran 9 tanggal 10 ya? Iya. Iya, nak iya kan? Iyalah. Kau ini aja kan katanya Iya, kok iya. ya. Kau nak berang ini kau apa? Iyalah, Ya. Yang berikut Isna Sikumbang, mantap guru kami Uja. Masya Allah luar biasa. Oh Isna, Ya. Cendana. Cendana. Ya. Raja Wali, aduh sahan.
Masuk Solo nah. Ado sen kayak gitu. Kalau sen tuh gini. Ado san nah itu orang Solo nah. Ya. Ado san kan. Orang Solo tuh. Oke, Bonar Sinaga. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bang Bonar mengirim bintang 25 untuk SMTV. Bundo Sofi Husni, alhamdulillah sampai Ustadz kita di SMTV. Agih tetalu jaye cie Pak Hos. Wah, insyaallah. Lah minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz. Ya. Tadi Di YouTube ada. oh dari YouTube ada ya? Oke. Udah betul-betul alhamdulillah pengkom kalau hadir. Masya Allah, luar biasa. Oh iya, di sana Soro Minang TV yang monitor di YouTube. Oh, terima kasih banyak. Jika memang ada komentar, mungkin tadi sudah dibaca sengene. Jika memang ada komentar-komentar berikutnya, nanti insya Allah kita admin Soro Minang TV channel YouTube, insya Allah akan membaleh daripada komentar-komentar di sana yang monitor di Soro Minang TV channel YouTube. Oke, Ujang. Iya. Ini tadi bertanya sebenarnya. Iya. Nah, mana mana sebenarnya? Iya. Irayu tanggal 9 atau tanggal 10 ya? Iya. Adalah anekdot yang keluar. Yo capek bana hari gondak aja. Batu Sabtu petang gue doa aku tibola Minggu doa lah lihat aja. Iya. Kurang awak gue kan santiang kan. Iya. Banyak tadi baca di grup nak. Iya, banyak beredar di grup yang Iya. betul. Iya nala capeknya waktu peredaran gini ya. Capek nah waktu peredaran Sabtu petang. Sabtu rayo Idul Adha, Minggu rayo lah lihat. Ya lanjut jangan ada. Iya. Pertanyaan dari ini. Jadi terima kasih Nyek JK ko. JK ya. Kawan lama aja. Iya betul. Indah dijawab aku berang awak kan. Iyalah. Jadi tentang hari raya Idul Adha walaupun lah berlalu. Kalau ini merasa patang rayonya mungkin hari Sabtu ya nak? Ya. Sembayangnya ke Temenggung. Ya. Ya. Dan rata-rata di Sumatera Barat rayonya petang hari Sabtu. Iya betul. Termasuk di kampung-kampung Getek. Sama kampung awak. Kampung Getek mana kampung desa? Rayonya Sabtu. Ya. Ya. Jadi sebenarnya mana? Ya kalau mencari nambana jawabnya wallahu alam ya nak? Betul. Nah, Allahu alam, Allah lah yang maha tahu. Ya. Tapi patang tu nan memakai hisab perhitungan melalui ilmu falak Ya. itu mungkin rayonya hari Sabtu. Ya. Tapi yang melalui ru'yatul hilal yang melihat bulan Ya. itu rayonya hari Minggu. Ya. Ya. Jadi kedua-duanya batu sebenarnya. Ada dalil kedua-duanya ya. Dua-duanya ada dalil. Iya. Ya. Nendak betul, nendak ikut rayonya ndak. Mungkin itu yang bisa menjawab Ya. Pak Inye, Ya. JK. Ya. Kedua-duanya betul sesuai jo. Itu kan memang ikhtilaf para ulama. Ya. Wallahu alam lah jawabnya. Iya. Ya. Kali Inye JK bertanya kamu petanggo, Ustaz aya apa rayo? Ya nak. Ambo rayo di Sabtu tapi khutbah hari Minggu. Ayo banyaknya model itu gitu. Iya memang jadwal lah di Minggu ada. Salam ilah ya. Iya. Di rayo lah. Rayo hari Sabtu ya. Kalau petang itu memang puasa Arafah wak di Jumat. Cuman kita berharap Nyek ke depannya kok dapet jangan terkeiko jo ndak lain. Ya. Jangan terjadi jo perbedaan-perbedaan. Orang di luar agama awak yang heboh. Herannya hebohnya. Kalau orang Islam kok beda-beda rayonya. Ya. Cik rayo Sabtu, cik rayonya hari Minggu aja. Kok sampai beda. Lalu Islam tuh. Jadi agak kurang rancak jo. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita berharap pemerintah kita lebih bijaksana. Ya. Ya mudah-mudahan pemerintah agak berpihak lah kepada Islamnya. Ya. Itu yang kita harapkan. Betul. Kita berdoanya. Ya. Mudah-mudahan pemerintah kita ke depan pemerintah yang memang Bisa menyatukan umat. segala perbedaan yang ada di umat Islam itu ya. Iya. Oke. Iya. Di sana Soro Minang TV sadonya sudah indah terasa hampir sekitar lebih daripada 60 menit pasti. Lebih Pak. Ya lebih daripada 60 menit kita lah berbincang-bincang lebih dekat dengan seorang Ustadz Junaidi Akbar. Di sana Soro Minang TV
lagi kami yakin tadi kami sudah sampaikan dari awal kita mau undang Uja podcast Hariko bukan untuk mengangke-angke Uja, justru karena Uja lah orang yang cukup cukup terkenal sebagai pendakwah di Kota Batam, terutama mungkin dari kalangan warga Batam asal Sumatera Barat itu sendiri. Tapi yang kita pingin ambil daripada cerita-cerita bincang-bincang kita dengan seorang Uja adalah sebuah perjuangannya yang dilakukan mulai dari sekolah sampai ke detik Iko. Insya Allah segala bentuk apa yang beliau sampaikan, baik itu secara detail ataupun mungkin secara umum, mungkin kami tentu berharap itu ada beberapa hal yang bisa kita petik daripada perjuangan seorang Uja, Ustadz Junaidi Akbar, baik dari masa sekolah maupun pada saat sekarang Iko. Uja, terakhir ada yang ingin Uja sampaikan kepada Dunsana Solo Minang TV? Oh, Dunsana Solo Minang TV perlu kami sampaikan, Uja juga punya channel YouTube Ustadz Junaidi Akbar ya. Iya. Uja nak minta di endorse pun tidak masalah dah. Subscribe channel YouTube Uja kan gitu nah. Kalau awak Allah boleh Uja cek di situ tuh. Pasti ada nomor Safril di Bahar. Jadi silakan apa yang ingin Uja sampaikan kepada Dunsana Solo Minang TV sebelum kita tutup cerita-cerita singkat kita mengenai mengenal Uja lebih dekat tadi. Baik, Dunsana Ambo, para pemirsa Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak ya. Ingin Ambo sampaikan pertama terutama kepada adik-adik yang muda-muda, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya, jangan ragu dengan perjuangan hidup. Berjuanglah, insya Allah Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Amin. Yang kedua, jangan lupa hubungan kita aja Allah kita jago. Karena salah satu kelebihan orang Minang ialah orang Minang kok pandai mengaji, orang Minang kok beragama. Jadi yang mohon kepada adik-adik terutama muda-muda kita jago agama, insyaallah. Ya, kita jago hubungan kita aja Allah, salat 5 waktu, jangan tinggal. Yang berusi-berusi tutup aurat dengan sebaik-baik. Betul. Yang ketiga, kepada mungkin Dunsana Ambo, para orang tua jangan lupa ya memperhatikan anak-anak kita, terutama anak-anak muda awak, keluarga kita, ya, karena memang di dalam satu ayat dalam Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-21 Allah berfirman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimani, kemudian diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan pula. Jadi kalau orang tuanya beriman, orang tuanya sembahyang, sholat, taat, kemudian diikuti oleh anak cucu mereka dengan ketaatan keimanan pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan mengumpulkan satu keluarga tadi dalam surga. Inilah cita-cita kita semuanya. Mudah-mudahan kita satu keluarga, mulai dari orang tua, nenek moyang kita, sampai ke anak cucu awak, berkumpul hendaknya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kuncinya? Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Pak pesan-pesan kita. Siapa, terima kasih banyak Ustaz. Walaupun cerita pengalaman tadi, tapi terakhir pesan dakwah. Pesan dakwah. Sampaikan salam hangat dan doa selalu untuk seluruh penonton, pemirsa Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dunsana Suaro Minang TV sadonya, terima kasih kepada Dunsana yang telah mengikuti live streaming kita podcast bersama tokoh dengan tema berbincang dengan Uja lebih dekat atau mengetahui Uja lebih dekat. Alhamdulillah beliau sudah menyampaikan sebuah pesan-pesan dakwah yang terakhir sebagai penutup daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi satu hal, kami dari host Suaro Minang TV juga memohon kepada Dunsana Suaro Minang TV, kalau ingin mengetahui perjalanan dakwah dan segala sisi dari seorang Uja, boleh juga subscribe channel Ustadz Junaidi Akbar ya. Subscribe,
like, komen, dan tekan lonceng di samping. Iya. Nah, kalau gitu ya, nak. Udah ada sekitar 257. Masya Allah, Ya. luar biasa ya. YouTube ya? YouTube ya. Ya, Masya ya. Allah. Silakan dipelototin segala bentuk perjalanan dakwah dan kegiatan-kegiatan uja baik sosial kemasyarakatan ataupun sosial keagamaan. Nusana Soro Minang TV sadonyo, tentu kami Soro Minang TV juga memohon kepada Nusana subscribe juga channelnya YouTube Soro Minang TV. Oke, Nusana Soro Minang TV sadonyo, terima kasih banyak sekali lagi. Ambo host Soro Minang TV mewakili all crew Soro Minang TV dan Ustadz Junaidi Akbar. Jika dari awal sampai akhir ada yang salah kece, salah tingkah, dan salah yang tanpa kami sadari yang membuat Dunsana Sadonyo tersinggung, tentu kita tidak sungkan untuk meminta maaf kepada Ya. Dunsana Sadonyo. Maaf lahir batin ya, nak. Maaf lahir batin, masih dalam rangka Idul Adha sampai wali sampai 3 jadi ya. Itu saja dari kami Dunsana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara orang awak. Ah, dia lah nampaknya.